Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, eh, pada hari ini saya Ahmad Wali SMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, kedatangan tamu internal kami sih sebenarnya. Beliau adalah seorang guru besar hukum lingkungan, hukum administrasi lingkungan, yaitu Bapak Profesor Dr. Iskandar SHM Hum. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kami akan mendiskusikan tentang penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran hukum dalam praktek pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Kita sapa dulu narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Iskandar SHM. Selamat siang, Prof. Selamat siang Pak Ahmad Wali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya perkenalkan narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Iskandar SHM Hum, adalah guru besar hukum administrasi lingkungan di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Beliau menyelesaikan S1, merupakan alumni Fakultas Hukum Unila Universitas Lampung, kemudian S2 alumni Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung. Baik, para pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan ini Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, kita akan membahas topik diskusi podcast kita, penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran hukum dalam praktek pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Yang pertama, Prof, pertanyaan kita mewakili publik, ingin tahu publik. Sebagai sivitas akademika, kita berusaha untuk berpikir objektif ya dalam menyikapi apapun kasus hukum. Kita tidak memihak siapa si A, si B, si C, tapi kita akan bicara konsep konstitusi Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum atau restat, kemudian hukum administrasi, bagaimana setiap warga negara itu diperlakukan sama dalam mengakses keadilan ya berdasarkan hukum administrasi ini. Nah, kebetulan pada saat sekarang ini isu yang sedang hangat ini kan masalah dugaan pelanggaran hukum dalam praktek pengelolaan wilayah pesisir dan laut ya, terutama Ya, yang viral ini kan masalah di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Nah, saya ingin bertanya ke Prof. Yang pertama adalah bagaimana sebenarnya regulasi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut? Apakah wilayah pesisir dan laut ini seperti yang terjadi di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten itu boleh dikelola oleh subjek hukum individu orang WNI atau Badan Hukum Indonesia atau seperti apa, Prof? Mohon penjelasan, Prof. iya. Terima kasih Pak Ahmad Wali. Mari kita bersyukur pada Allah. Siang ini kita masih sehat, masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas. Ah, Regulasi yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan laut itu cukup banyak ya. Mulai dari dulu ada Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 yang sudah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014. Lalu kemudian direvisi lagi melalui Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 tahun 23. Tambah lagi beberapa regulasi terkait dengan di bidang penataan ruang, tingkat nasional maupun tingkat daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, semua regulasi itu harusnya dijadikan rujukan dalam melakukan pengelolaan terhadap wilayah laut dan pesisir atau pesisir dan laut. Mana yang boleh dikelola, dengan hak apa, status apa, itu harus jelas. Dan semua itu dalam melakukan proses pengelolaan harus melalui proses atau proseduran atau mekanisme yang telah diatur melalui regulasi tadi. Mana yang boleh dikelola, mana yang tidak boleh. Misalnya kalau kita lihat ketentuan tata ruang di tingkat daerah itu ada regulasi tentang tata ruang, itu juga mengatur tentang sempadan ya, sempadan pantai. Nah, jadi ditetapkan sekian puluh meter atau sekian ratus meter itu tidak boleh dikelola misalnya. Kenapa tidak boleh? Tentu ada aspek lain yang harus dipikirkan, terutama terkait dengan aspek lingkungan hidup, aspek persoalan-persoalan keselamatan,
dari masyarakat yang berada di sekitar dan lain-lain yang tentu kalau tidak diatur sedemikian rupa itu akan menjadi bumerang bagi si pengelola maupun bagi masyarakat nantinya. Oleh karena itu ada regulasi yang mengatur itu. Nah, semua regulasi tadi harusnya jadikan acuan atau pedoman ya oleh Ya, siapa saja termasuk pemangku kepentingan. kepentingan ya. Baik pemerintah ya, Prof. ya? Iya, tentu utamanya pemerintah ya. Hmm. Nah, siapa yang bisa diberi hak untuk mengelola? Tentu ada sejumlah persyaratan yang harus Ya. dipenuhi. Kalau persyaratannya dipenuhi, ya monggo saja. Tapi kalau tidak dipenuhi atau menerobos persyaratan atau menyampingkan persyaratan, tentu hal itu tidak baik pada akhirnya nantinya. Gitu. Nah, saya pertajam sedikit, Prof. Bagaimana regulasi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut ini dalam arti pemampatan ruang pesisir dan laut itu boleh ya, Prof. ya? Boleh digunakan untuk kegiatan seperti apa sebenarnya, Prof? Apa penangkapan ikan oleh nelayan, oleh Iya, pada dasarnya untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomi itu dimungkinkan ya, misalnya bagi para nelayan untuk mengambil manfaat di sana dimungkinkan. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya apa nih dilakukan oleh corporate, mengelola kawasan tertentu yang sebenarnya kawasan itu nggak sesuai dengan tata ruang, ya. nah itu nggak boleh gitu ya. Nah, Apalagi khususnya laut gitu ya. ya. Laut ini kan secara doktrin kan mare liberum ini kan artinya dia menghubungkan pulau-pulau dan benua. Iya, Artinya tidak boleh ada hambatan di wilayah laut karena dia adalah jalur transportasi yang sudah ada sejak zaman purbakala. Nah, yang pertanyaan yang kedua, Prof. Bagaimana peruntukan tata ruang pengelolaan wilayah pesisir dan laut ini? Apakah hanya untuk nelayan menangkap ikan? Apakah dimungkinkan wilayah pesisir dan laut ini kemudian karena di bawahnya itu ada tanah, kemudian digunakan untuk membangun katakanlah kawasan perumahan, Prof. Tapi dia masih berbentuk laut ini. iya, Kalau kita lihat di televisi ya siaran iya. tentang pagar laut di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten misalnya sepanjang 32 kilometer lebih kurang. Iya, saya kira kalau kita merujuk pada regulasi di tingkat daerah misalnya, biasanya setiap provinsi, kabupaten kota itu memiliki perda tata ruang. Bang, Termasuklah tata ruang wilayah pesisir pesisir dan laut. dan laut. Itu sudah dibuat sedemikian rupa zona-zonanya dan berikut peruntukannya. Ya. Zona ini untuk apa, untuk apa gitu. Sudah ada. Bahkan ada daerah tertentu yang sudah dibatasi, tidak boleh ada aktivitas tertentu karena dia merupakan kawasan Konservasi misalnya. konservasi, kawasan perlindungan setempat misalnya gitu ya. Itu tidak boleh dimanfaatkan. Samping sebilang tadi ada apa nih batas kawasan sempadan yang telah ditetapkan Iya. melalui perda tadi yang sekian ratus meter tidak boleh Digarap. ada aktivitas Iya. aktivitas pembangunan, apalagi pembangunan yang bersifat permanen gitu. Iya. Nah itu jelas. Berarti, nah sementara laut sendiri, itu tadi yang saya maksud dari pesisir. Iya. Sedangkan laut sendiri, laut ini nggak boleh Di-coupling. dimiliki, apalagi di kapling-kapling untuk secara pribadi ya. Nah, karena laut ini adalah anugerah atau pemberian Tuhan yang bisa mengelolanya negara. Iya. Jadi laut ini milik negara gitu Iya. ya. Milik negara berarti milik rakyat. Iya, Ya. dikuasai oleh Ya, negara ya, Prof. dikuasai oleh negara, bukan milik pemerintah. Iya. Nah, jadi di sini bedanya lagi. Iya. Kalau milik negara berarti milik rakyat. Nah, oleh karena itu nggak bisa secara pribadi itu individu Dimiliki. menguasainya, apalagi memilikinya. Gitu. Apalagi mengkapling-kapling Apalagi kemudian mensertifikat. kan dan diberikan status hak gitu atau diberi hak. Pandangan Prof bagaimana? Ini ada sebuah apa terobosan hukum yang bersifat melawan hukum gitu ya. Karena selama ini kan Undang-Undang Pokok Agraria yang menjadi dasar sertifikat hak penerbitan sertifikat hak atas tanah itu kan hanya terhadap tanah-tanah yang ada di daratan gitu Iya. kan. Nah, ini kita melihat laut di coupling 32 kilometer, kemudian di coupling-coupling diterbitkan sertifikat di wilayah yang jelas-jelas itu masih wilayah pesisir dan laut, Prof, bukan di tanah daratan gitu. Ya, saya kira ini udah jelas merupakan sebuah pelanggaran ya, pelanggaran hukum, administrasi paling tidak ya. Tadi ada beberapa regulasi yang mengatur soal pesisir dan laut, plus ketentuan-ketentuan yang terkait dengan penataan ruang. Ya. Ya, itu jelas sudah ada. Karena kita tahu bahwa wilayah laut tadi tidak boleh diberikan Dikelola. hak
dilekatkan hak di atasnya gitu. Termasuk hak milik atau hak guna bangunan atau hak apapun gitu, karena itu harus dikelola atau dikuasai oleh negara. Nah, lantas kalau ternyata faktanya dilakukan hal pengelolaan sedemikian rupa yang saya dengar tuh di kawasan tertentu seluas sekian ratus mungkin ya, ratus hektar atau ribu hektar tuh. Iya, karena Kalau 32 kilometer itu panjang sekali, bro. ya. Hampir satu kabupaten Iya, gitu. sepanjang itu tentu luas sekali itu. Dan itu udah jelas masuk ke wilayah laut, bukan lagi pesisir gitu ya. Nah, pasti ini sudah menyalahi atau melanggar aturan. Nah, siapa yang melanggar? Nah, tentu pihak-pihak yang tentunya diberikan kewenangan. Kalau masyarakat atau siapa ya, Individu tertentu, WNI atau korporasi, pelaku usaha, corporate, yang memang ingin dia nah mengelola. itu. Kalau perlu laut itu mau dibelinya semua tuh, kalau boleh. Iya. Nah, tapi persoalannya kan regulasi kita tidak membolehkan itu. Tuh. Nah, yang menjadi persoalannya kenapa kok Bisa. pemerintah yang diberikan kewenangan untuk mengurus itu, misalnya KKP atau BPN yang terkait dengan pemberian hak guna bangunan tadi, kok bisa melanggar gitu. aturan ya, bro? Ada apa gitu. Iya. Nah, jadi ketentuan hukum administrasi khususnya terkait dengan penataan ruang, terkait dengan pengelolaan pesisir itu telah dilanggar menurut saya gitu. Seharusnya wilayah pesisir dan laut itu berada di kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan ya, bro? Iya, untuk pemanfaatannya. Iya. Tapi yang menyebutkan hak-hak itu kan di Badan Pertanahan. Terhadap hak atas tanah ya, bro? Iya. Ya, bukan hak atas laut ya, bro? Iya. Nah, Di ini sini kan tentu persoalan. berarti ada sebenarnya sepertinya mungkin ada koordinasi sebenarnya antara KKP dengan BPN. Karena nggak mungkin BPN gujuk-gujuk begitu saja langsung menerbitkan kapling-kapling HGB tanpa ada dasar koordinasi tata ruang dan segala macam alas ya, Bro? hak yang mendasarinya itu. Tapi sebenarnya kalau berpikir secara normatif ya sangat disayangkan ya keberanian BPN ini menerbitkan sertifikat hak guna bangunan terhadap wilayah laut. Memang di bawah laut itu ada tanah. Tapi kan itu kan masih perairan laut, ada pesisir dan laut yang jelas masih statusnya laut bukan daratan kan, Prof? Iya, memang betul. Jadi saya kira sangat berani pihak yang menerbitkan hak tersebut. Bahkan ya memang sepertinya pelanggaran seperti ini sering terjadi ya. Karena ini terlihat, nampak, jadi mudah terekspos, jadi viral dia. Karena dekat juga dengan Jakarta ya, Bro. Pusat pemerintahan. Juga sering dulu kita dengar juga pulau-pulau itu pun kadang-kadang sudah diterbitkan hak dijual dalam tanda petik diberikan izin tetapi berpuluh-puluh tahun lamanya bisa satu. Nah, itu jelas keliru. Keliru itu. Nah, perizinan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut ini adanya di Kementerian Kelautan dan Perikanan ya, Prof? Iya. Tapi itu untuk pengelolaan ya, bukan menerbitkan sertifikat hak milik atau hak guna bangunan ya, Prof? Sesuai dengan regulasi yang ada. Yang ada. Jadi nggak sembarang semua bisa diizinkan. Gitu. Harus jumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Gitu. Yang sangat kita sayangkan KKP yang punya direktorat khusus yang itu bersifat polisional sebenarnya memiliki kewenangan sebagai penyidik pegawai negeri sipil yang itu sebenarnya termasuk aparat bagian daripada aparat kepolisian penegakan hukum penegakan hukum Gakum penegakan hukum kok membiarkan BPN itu menerbitkan sertifikat hak atas tanah di wilayah laut yang jelas-jelas itu adalah wilayah kerja kewenangannya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Harusnya KKP itu menegur BPN kan harusnya sebagai. Dan ini kan sudah lama terjadinya. Kok baru sekarang gitu kan? Iya. Bukan kujuk-kujuk satu malam jadi itu. Bahkan saya dengar itu dari tahun 2023 ya, 2024 itu sudah. Berarti hampir hampir 2 tahun lah. Iya. Kok baru sekarang gitu dipersoalkan. Jadi ini viral gitu ya. Karena sudah ramai Sudah viral di media. Iya, media saja makanya diangkat. Kalau enggak ya lanjut terus itu mungkin. Iya. Nah, bagaimana nih Prof penegakan hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut? Dalam hal ini kita contohkan tuh laut di coupling dan diterbitkan sertifikat hak guna bangunan oleh BPN di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten ini, Prof. Iya. Penegakan hukumnya karena pertama telah terjadi pelanggaran hukum administrasi.
Jadi ketentuan-ketentuan yang terkait dengan bidang hukum administrasi itu telah dilanggar. Tentu penegakannya yang utama adalah penegakan dulu secara hukum administrasi. Gitu ya. Apa langkah-langkahnya? Suatu tindakan pemerintahan itu kita akan katakan sah kalau pertama didasarkan atas kewenangan yang benar, ya, kewenangannya sah ya. Iya. Lantas yang kedua dilakukan dengan prosedur atau mekanisme yang benar sesuai dengan regulasinya. Yang ketiga, substansinya juga benar sesuai dengan regulasi yang ada juga gitu ya. Iya. Nah, jadi 3 hal ini jadi indikator. Nah, siapa yang berwenang? Apakah KKP yang berwenang? Maka KKP yang harus menegakkan hukum administrasinya. Karena dia punya direktorat penegakan Iya, hukum ya, Bro. kalau dia memang menerbitkan izin yang keliru, dia cabut izin tuh. Iya. Nah, lantas yang kedua terkait dengan penerbitan HGB, hak guna bangunan. Siapa yang punya kewenangan? BPN. Kalau ini keliru, ya cabut dong. Oleh Menteri BPN. Oleh Menteri BPN, ATR BPN. Menteri ATR BPN. Nah, jadi itu dulu. Ya. Nah, jadi kalau sudah dilakukan penegakan hukum itu secara administrasi dan ini memang clear selesai, ya selesai. Nah, nanti kalau ternyata ada unsur indikasi pidananya, Bro. dipenuhi unsur-unsur Pidana. unsur-unsur delik pidana, ya diproses Secara pidananya. hukum, ya. Gitu ya. Nah, sekarang saya lihat, saya nonton di YouTube ya, Ya. telah dilakukan penegakan hukum dalam bahasa hukum administrasi teori itu semacam paksaan pemerintah atau bestur duang. Ya. Bestur duang itu dengan dibongkar. Ya, paksa. Paksa seluruh pagar itu ya. Ya. Dan ini dilakukan oleh pihak TNI. Atas perintah Presiden. Atas perintah Presiden. Nah, pertanyaannya, apakah memang TNI punya kewenangan untuk melakukan bongkar paksa itu? Gitu ya. Itu yang disayangkan ya, Bro. Nah, karena harusnya ada pihak lain yang memang ngurus itu, gitu. Iya. Nah, dalam hal ini KKP ya, Prof. bisa saja KKP dan dari KKP bisa minta bantuan kepada aparat kepolisian misalnya, Polair atau yang lain kan. Nah, atau ada polisi khusus yang terkait dengan hal itu. Atau Pol PP misalnya juga itu masih dimungkinkan. Tapi Pol PP kan penegaknya hukumnya terbatas, Prof. Hanya berdasarkan perda ya. Tapi bisa saja perda tata ruang Kabupaten itu kan, Kabupaten Tangerang itu kan yang dilanggar, maka Pol PP Tangerang juga memiliki kewenangan ya, Prof, untuk menegakkan hukum itu. Sebenarnya awal kasus ini viral ketika Pak Khalid para nelayan menyuarakan di YouTube. Sebenarnya aparat KKP kan yang pertama kali bertindak dengan mengirimkan petugas penyidik pegawai negeri sipil dan memasang spanduk penyegelan terhadap pagar yang ada di wilayah laut yang dikapling sepanjang 32 km lebih kurang ini. Nah, persoalannya kemudian kan menjadi isu politik. Ya, jadi pendekatan penyelesaian masalah ini lebih cenderung menggunakan pendekatan politik kekuasaan. Presiden sebagai kepala pemerintahan dengan mengerahkan aparat TNI. Kita bukan anti TNI, cuma agak kurang tepat saja. TNI digunakan untuk melakukan tindakan paksaan pemerintahan ini. Sementara TNI ini kan aparat negara penegak hukum dalam bidang pertahanan keamanan. Dalam arti ada ancaman dari asing ataupun insurgensi ya, pemberontakan di dalam negeri yang menyangkut kedaulatan negara. Memang betul kalau dikaitkan ya wilayah laut dan pesisir juga ada kedaulatan negara. Tapi dalam hal hukum administrasi, kewenangan itu sebenarnya lebih dominan di Menteri Kelautan dan Perikanan ya, Prof ya. Iya. Dan kita kan memang punya aparat yang cukup di bidang di sektor laut ini ya. Dari KKP sendiri ada polisi khusus. Ada dari Polairut. Ada dari Angkatan Laut. Ada dari Bakamla. Nah, masing-masing tentu punya kewenangan. Nah, tapi kewenangan itu harus dilaksanakan sesuai dengan wewenangnya tadi. Jangan salah menggunakan kewenangan. Nah, jadi nanti bisa terjadi menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum. Menyalahgunakan wewenang nanti bisa atau bisa terjadi berbuat sewenang-wenang nantinya. Nah, jadi saya kira porsinya harus pas gitu ya. Kalau ada pelanggaran hukum administrasi, ya lakukan penegakan secara hukum administrasi. Kalau nanti ada indikasi pidana, lakukan penegakan pidana. Kalau ternyata ada yang menimbulkan kerugian bagi wilayah
pesisir itu, Iya. maka mewajibkan kepada siapa saja yang menimbulkan kerugian itu untuk membayar atau mengganti kerugian. Ganti kerugian. Jadi aspek perdata pun bisa diterapkan di Iya. sana ya, saya kira. Eh, Ya, Baik Prof, saya ini sedikit Prof, dipertajam sedikit. Eh, apakah eh, dengan Presiden Prabowo ini menggunakan kekuasaan politiknya sebagai kepala pemerintahan, sebagai Panglima TNI, benar beliau memerintahkan TNI Angkatan Laut untuk melakukan suatu tindakan tegas. Cuma masalahnya objek Iya. kewenangannya ini yang nggak pas ya Prof ya, Iya. dengan kekuasaan TNI AL. Atau memang ini isunya menjadi politik yang lebih besar. Apakah memang Presiden Prabowo menganggap pengkaplingan laut yang kemudian disertifikatkan kalau direklamasi, kemudian ada unsur-unsur infiltrasi asing yang masuk ke situ, ya itu memang masuk ke wilayah TNI. Tapi itu kajiannya jauh sekali ke national security, ya artinya ke Kalau memang- pertahanan gitu iya, ya. kalau memang sudah ada indikasi ke sana, Ancaman kedaulatan. bisa juga. Tapi kan kita belum Belum kaji. sampai ke sana ya, Prof, ya? Belum dikaji ke Iya. sana. Apakah ada unsur-unsur Iya. seperti itu, gitu kan? Iya. Interpelasi pihak asing misalnya. Ya. Kita belum tahu. Iya. Yang jelas sekarang yang kasat mata oleh kita Ada pelanggaran hukum ya, Bro? Ada pelanggaran hukum administrasi di sana. Ya. gitu. Sebenarnya awalnya penegakan hukum administrasi oleh KKP yang mengirimkan petugasnya dan kapal ke situ menyegel itu sudah benar ya, Ya, Prof sudah ya? langkah awal sudah Iya, benar itu. harusnya dilanjutkan ya, Prof Termasuk ya. kategori menyegel itu adalah paksaan pemerintahan juga, Enggak, gestur iya. dua. Iya. Sebenarnya Presiden Prabowo tinggal dia perintahkan saja Menteri KKP Menteri KKP dan jajarannya untuk menindaklanjuti. menyelesaikan itu. Iya, Gitu. menyelesaikan secara hukum ya, Iya, Prof ya. memerintahkan kepada Menterian ATR BPN untuk menyelesaikan Kan itu. juga. Dan lantas diselidiki mereka ini. Iya. Pejabat mana dulu yang Yang menerbitkan melakukan izin, pejabat mana dulu yang menerbitkan Iya. HGB itu. Iya, Nah, harus lakukan legal audit ya, Prof ya. ditindaklanjuti dengan klarifikasi, dipanggil para pejabat tersebut. Diperiksa ya, Prof. Iya, apa dasar Anda menerbitkan Sertifikat. keputusan itu? Iya. Harusnya begitu aja. Iya. Dan kalau itu sudah selesai clear, baru langkah berikutnya mau dicabut, ya monggo Silakan. silakan. Minta bantuan TNI ya monggo juga Boleh, silakan. Karena iya. sudah Iya, selesai udah urusannya, jelas, ya. iya. Termasuk kalau misalnya masuk ke ranah pidana, itu kan juga bisa jadi barang bukti, Iya. gitu. Fakta hukum Iya. yang bisa dijadikan Iya. alat bukti di muka persidangan manakala sudah ada ditetapkan seorang yang jadi tersangka. Jadi kalau Prof melihat sekarang ini penegakan hukum yang terjadi ini macet ya, Prof ya, karena ada upaya untuk melakukan tindakan kekuasaan pemerintahan tapi lebih cenderung ke aspek politiknya ya, Prof ya, untuk menyenangkan masyarakat yang sudah lama stres ya dengan melihat saya fenomena kira ini. Gitu. nggak bisa juga kita serta-mertakan ada aspek politik, tapi lebih pada tindakan-tindakan yang bersifat emosional. Iya, iya, iya. Emosional artinya menghadapi masyarakat yang emosional diselesaikan seketika, Ya, gitu ya. dengan emosional Dengan juga. emosional juga. Sehingga mengabaikan prosedur hukum, aspek hukum ya. yang mengaturnya. Ya, sebenarnya jadi kurang baik juga ya, sehingga Ya. menegakkan hukum dengan cara-cara Endingnya. prosedur hukum yang kurang pas gitu ya, Prof ya. Endingnya, tapi akar masalahnya kan bukan di pagarnya. Ya, Akar masalah itu di keputusan atau kebijakan yang membolehkan orang Memagar. memagar, yang membolehkan terbitnya sertifikat hak guna bangunan. Itu akar masalahnya. Iya, harusnya itu yang diinvestigasi ya, Prof. Selesaikan dulu itu, Iya. bahwa ini ilegal, tidak benar, maka konsekuensi dari akibat yang timbul dari perbuatan keputusan bertentangan tadi, dengan dan peraturan ya, maka Prof. itu harus Dicabut diselesaikan. ya, Prof ya. Baru kemudian dilakukan penyidikan tindak pidananya. Ya lebih lanjut kalau Iya. memang ada unsur dipenuhi unsur deliknya ya Iya. siapa-siapa saja pihak yang berkait ya diproses. Iya. Jadi kalau sekarang ini yang dilakukan nih lebih pada penggunaan kekuasaan pemerintahan secara umum saja ya, Prof. Ya, jadi paksaan pemerintahan juga. Iya. Memang wewenang, Iya. tetapi nggak pas Iya, karena prosedur penggunaan harusnya- kewenangan itu ya, iya, Prof. belum saatnya Iya. karena persoalan hukumnya belum selesai. 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 Terus terhadap pihak korporasi ini, oke, mereka menerima sertifikat hak guna bangunan dari BPN. Ya ada corporate, ada Ya, pribadi juga. ada pribadi juga. Nah, mereka ini kan sebagai warga negara atau subjek hukum, ya melakukan permohonan ke instansi pemerintah, Iya. itu kan hak mereka ya, Prof ya. Iya.
Dan aparat pemerintah, kantor pertanahan atau badan pertanahan atau kementerian ATR BPN berani menerbitkan itu tanggung jawab pejabatnya kan, Prof? Bukan Ya, ini enggak ya. sepenuhnya. Ah, Kenapa saya kata enggak sepenuhnya tanggung jawab badan atau pejabat yang berwenang menerbitkan hmm, mengabulkan permohonan hmm. mereka. Bisa jadi juga ada unsur kesalahan pada mereka. Ah, Misal, mereka kan sudah tahu nih bahwa hmm. ini sebenarnya tidak boleh. Nggak boleh laut itu sebenarnya. Tetapi dengan berbagai cara, Hmm, misalnya dengan menggunakan hmm. uang, Kolusi ya, kolusi, iya, akhirnya memberikan sesuatu, iya, gratifikasi dan lain-lain iya. sebagainya, sehingga membuat si pejabat ini Tergoda ya, Bro. tergoda dan Memenuhi, memenuhi permohonan permohonan. Iya, tadi. iya. Nah, kalau terjadi hal seperti itu, berarti ada indikasi si Korupsi ya, Bro. pemohon telah melakukan perbuatan melanggar hukum juga. Iya, Karena dia menyogok ya dalam iya. tanda petik, menyogok, Gratifikasi. memberi sesuatu sehingga bisa disebut gratifikasi atau melakukan tindakan-tindakan kolusi. Iya, Nah, itu merupakan tindakan yang salah, iya. bisa memenuhi unsur-unsur delik pidana juga sebenarnya. Tipikor ya, Bro ya. Iya, Iya, iya. melanggar KPK pasal juga 2, bisa pasal masuk. 3 Undang-Undang Dan Tipikor. tipikor. Ya. Termasuk pidana juga kalau Iya, misalnya ada pungli di sana misalnya kan. iya. Jadi Jadi memang banyak aspek itu aspek ya. Pak Wali. Jadi Iya, nggak serta-merta melulu hanya persoalan politik, iya, nggak serta-merta melulu kesalahan si pejabat. iya. Karena biasanya Transaksional. ada Bro. ya transaksional, ada kausa primanya ya. Iya, Terjadi begini karena begitu ngapa? Jadi begininya iya. begini gitu. Iya. Kita mendukung sikap tegas Presiden Prabowo Iya, Subianto dalam menyikapi kasus kapling laut ini. Hanya kita mohon izin ya Pak Presiden ya supaya lebih mengedepankan penggunaan kewenangan kepala pemerintahan ini dengan memperhatikan prosedur hukum administrasi pemerintahan, tidak semata-mata menggunakan kekuatan-kekuatan politik dan sayang juga kepada pihak TNI kalau serta-merta selalu dilibatkan dengan proses-proses seperti ini, sehingga orang kemudian memandang seolah-olah TNI mengambil kapling orang lain sebenarnya. Tapi ya TNI pasti patuh kepada presiden, ya kita bangga juga pada TNI kita. Cuman sayang panglima untuk tertinggi. ya untuk penegakan hukum ya harus dikedepankan gitu Prof ya supaya Ya. mendidik masyarakat juga. Masalah hukum diselesaikan dengan prosedur hukum sehingga kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum bukan atas kekuasaan belaka gitu. Ya, langkah berikutnya saya kira Pak Presiden bisa ngambil langkah-langkah mungkin membentuk satgas ya, Ya. membentuk satgas yang melakukan proses penyelidikan. Siapa yang diselidiki tentu para pejabat di Ya. lingkungan KKP, para pejabat lingkungan Badan BPN. Pertanahan. Ya. Nah, untuk dilakukan Investigasi, legal audit ya, Bro, ya. Kalau memang ditemukan unsur kesalahan atau pelanggaran, ya ditindak. Gitu Ya, diperlakukan proses hukum ya, Bro. Iya, kalau tidak ya selesai. Tapi harus transparan. Iya. Terbuka untuk umum. Karena sekarang langkah awal lakukan gestur doang, oke. Iya. Sekarang dicabut misalnya, Iya. monggo silakan karena sudah terjadi. Iya. Tapi jangan stop di situ. Ya, Karena nggak selesai, karena hukumnya belum. Iya. Aspek hukumnya belum. kalau seperti itu saja nanti masyarakat bilang ya cuma begitu doang. Iya. Sementara orang maling kayu jati 3 potong di kawasan perhutani di Kaliurang di Jawa Tengah di Jogja situ bisa ditangkap dan diancam 5 tahun penjara kan? Dan ya mungkin ya kayak bisa saja ada sesuatu ya. Ya, Rasanya tidak mungkin loss begitu saja Ya, gitu. ya. Apalagi si pemohon ini kan pelaku usaha corporate yang besar, Ya. gitu kan, yang modalnya besar. ya, Sudah menjadi sebuah kelaziman di Republik ini kalau mau mengurus sesuatu, apalagi terkait dengan Ya. izin Ya. itu harus ada apa semacam imbalan gitu ya. Iya, ada transaksional Ada lah kita transaksional katakan ya. gitu ya. Apakah materi atau tidak kita nggak Iya. tahu ya, Prof. Kemudian ini, Prof, menarik juga terlepas pelanggaran hukum, ya kalau sertifikat hak guna bangunan itu memang sudah diterbitkan BPN, ya otomatis subjek hukum penerimanya baik orang maupun korporasi itu kan sekarang itu kalau tidak dilakukan proses hukum untuk membatalkan sertifikat yang sudah ada itu ya mereka masih memiliki hak ya, Prof Iya. ya. Kalau nggak dibatalkan ya tetap. Iya. Nah, tapi pertanyaannya kalau dibatalkan mereka pasti akan komplain. Nah. Mereka gugat itu. Iya. Kepala BPN siap-siap aja digugat di Iya. PTUN nanti. Iya.
Kenapa membatalkan Ya. HGU yang telah HGB yang telah diterbitkan? Tapi kalau tidak dibatalkan, ini juga membuat mereka punya legal standing, Prof, untuk melakukan Iya. upaya hukum ke depan. Iya, dan bukan legal standing dalam artian dia memiliki hak gitu Iya, kan. ya jadi punya legal standing kan, Iya. punya hak untuk mempertahankan Haknya ya hak yang sudah mereka peroleh gitu kan. di atas ketentuan yang Salah. salah. Iya. Nah ini sangat disayangkan Bapak Ibu sekalian, diskusi pada siang hari ini karena waktu yang terbatas. Namun yang kita inginkan bersama Profesor Dr. Iskandar Saimhum, bagaimana konsep negara hukum Indonesia sebagai negara hukum itu bisa dilaksanakan, aparat penegak hukum, aparat pemerintahan itu selalu bertindak atas dasar kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan, kemudian prosedur hukum yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan substansinya juga harus benar. Seperti yang Prof sampaikan tadi, kalau wilayah laut itu tidak boleh dikapling, ya tidak boleh diterbitkan sertifikat hak milik, hak guna bangunan. Nah, kok tiba-tiba misalnya atas dasar kewenangan BPN dalam bidang pengelolaan pertanahan, mereka berani menerbitkan sertifikat yang substansinya sebenarnya tidak boleh ya, Prof. Ya. Karena itu bukan wilayah laut, itu bukan wilayah kewenangan Menteri Agraria, Tata Ruang, garis miring, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Nah ini yang dapat kita simpulkan dari diskusi podcast. Kalau boleh, habis laut kita nanti. Ya, kalau misalnya ini dibiarkan, dia akan berkembang di provinsi-provinsi lain, kabupaten lain. Di laut kita akan dikapling-kapling Ya, menjadi hak milik mungkin ya. nanti, bukan hanya sekedar guna bangunan. Ya. Wah, bahaya itu. Bahaya. Dan kabarnya ini berkembang ke arah Surabaya, Iya. ke arah Lampung. Ya, ini Jadi kan pejabat kita ya Mbok Yo agak mengerem ya, sadar diri lah. Iya. Republik ini kan milik kita bersama. Iya. Jangan aja mumpung sedang Berkuasa, menjabat, ya. sedang berkuasa, punya kewenangan, suka-suka. Ya. Ingatlah bahwa kita harus mewariskan bumi Indonesia ini kepada anak cucu kita. Ya. Bukan hanya generasi kita, anak cucu kita juga mau butuh ruang Ya, untuk hidup. untuk hidup Iya, gitu ya. life space ya. Jadi oleh karena itu ya mohon ya hati-hatilah ya dalam melakukan sebuah keputusan atau kebijakan. Ya. Jangan sampai merugikan Dalam jangka panjang. ya, jangka panjang merugikan termasuk dari aspek-aspek lingkungan hidup dan lain sebagainya ya. Ya. Oke, saya kira itu Pak Baik. Fadli. Terima kasih narasumber kita pada diskusi podcast Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, yaitu Bapak Profesor Dr. Iskandar Saimhum. Mudah-mudahan diskusi selanjutnya Prof berkenan untuk menjadi narasumber. Terima kasih Prof. Terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, salam sejahtera untuk kita semua.